Emak-emak grebek salon yang diduga jadi tempat mesum. Tim Garuda melaju ke final Piala AFF. Libur Natal dan Tahun Baru, ribuan pengunjung padati lokasi wisata. Halo, selamat siang pemirsa. Saya Pram Senjaya kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam Ayu Siang hari ini. Selain 3 informasi tadi pemirsa, redaksi kami juga telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya. Dan informasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Lovi Yanadian. Halo Lovi, ada informasi apa saja di Ayu Siang kali ini? Baik, terima kasih Pram dan juga pemirsa. Kecelakaan maut menimpa satu keluarga di Merangin, Jambi. Usai mengambil rapor sekolah, mobil pick-up dihantam bus hingga ayah dan 2 anak tewas di lokasi kejadian. Selengkapnya dalam Ayu Siang. Sekelompok pemuda di Kota Palopo, Sulawesi Selatan terlibat tawuran. 1 orang terluka dalam peristiwa tersebut hingga dilarikan ke rumah sakit. Diduga masalah asmara akibat rebutan wanita, sekelompok pemuda di Kota Palopo, Sulawesi Selatan tawuran hingga terlibat saling kejar-kejaran di alun-alun lapangan Pancasila, Makassar. Kedua kelompok ini terlibat adu jotos menggunakan benda tumpul dan senjata tajam. Akibat kejadian itu 1 orang menjadi korban diduga terkena sabetan senjata tajam di bagian kepala. Tim Ranger unit Reskrim Polsek Wara yang tiba di lokasi langsung membubarkan tawuran. 1 korban yang berlumuran darah berhasil dievakuasi. Korban mengalami luka serius di bagian kepala, diduga bekas sabetan senjata tajam, langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Usai memastikan keadaan korban, polisi kemudian mengarahkan untuk melapor secara resmi ke Polres Palopo. Untuk menghindari aksi balas dendam, sejumlah polisi disiagakan di lokasi kejadian serta mencari terduga para pelaku. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, Anyus melaporkan. Diduga akibat terkena sorot lampu kendaraan dari arah berlawanan, sebuah mobil yang mengangkut 11 orang terjun ke sungai di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Akibatnya 4 orang menderita luka-luka dan langsung dilarikan ke RSUD Jombang. Minibus yang syarat penumpang ini tiba-tiba terjun ke sungai di tepi jalan raya Desa Brambang, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Sabtu malam. Peristiwa berawal saat mobil sedang melaju dari Jombang ke arah Kediri. Pada saat bersamaan dari arah berlawanan ada kendaraan lain yang melaju kencang dengan lampu jauh yang dinyalakan. Akibatnya, pengemudi mobil minibus tak bisa melihat jalan di depannya, sehingga mobilnya oleng ke kiri hingga menabrak tiang listrik dan terjun bebas ke sungai. Lampu dim ya, supirnya merasa silau, terus agak ke kiri, terlalu ke kiri, akhirnya nabrak tiang listrik, terus akhirnya masuk ke sungai mobil. Di dalam mobil tadi itu ada berapa orang, Bu? Ya total ada 11 yang yang dewasa, ada 9, yang anak-anak 2. 11 penumpang yang ada di dalamnya berhasil dikeluarkan oleh warga, namun 4 orang diantaranya menderita luka-luka. Seluruh korban luka kini sudah dilarikan ke RSUD Jombang untuk mendapatkan perawatan medis. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, Anyus melaporkan. Pemirsa, jenazah TKI asal Jember yang menjadi korban kapal tenggelam di perairan Johor Baru tiba di rumah duka. Keluarga meminta lembaga ilegal yang memberangkatkan korban diusut tuntas. Jenazah Fatimah disambut haru kerabat dan keluarga. Kepergian Fatimah yang tanpa izin memang meninggalkan banyak tanya dan luka. Ia baru memberitahu sang suami setelah berada di Batam. Keluarga korban meminta
agar aparat mengusut tuntas kasus ini karena dimungkinkan ada paksaan dari Tekong yang memberangkatkan Fatimah ke Malaysia. Untuk masalah Tekong-tekong yang membawa almarhum Fatimah, kemungkinan besar sama pihak keluarga akan diproses secara hukum. Untuk sementara ini masih dalam pencarian, biar nggak ada terjadi lagi migran-migran ilegal. Masyarakat diimbau untuk tidak tertipu bujuk rayu Biro TKI ilegal agar kasus serupa tidak terjadi lagi. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Puluhan warga yang didominasi emak-emak menggerebek salon yang diduga tempat mesum di Medan, Sumatera Utara. Saat digerebek, warga mendapati sejumlah pasangan bukan suami istri di dalam salon. Puluhan emak-emak dan warga menggeruduk salon Ratu Wijaya TikTok di Medan, Sumatera Utara. Warga menduga salon ini dijadikan tempat maksiat. Saat digerebek ada 5 wanita dan 8 pria yang bukan merupakan pasangan suami istri. Tempat maksiat bukan di sini, itu benteng Santa Onder itu. Ini rame-rame ini kenapa nih, Bu? Oh, ada ini ada penggerebekan ya. Apa namanya? Kumpul kebo ya? Kumpul kebo. Udah berapa lama? Sering orang ini? Ada sering kali lah. Udah 3 kali dapat peringatan, udah 2 kali. Jadi sekarang ini mau didemon lah ini harapannya kayak gimana nih, Bu? Harapannya keluarlah dari sini, jangan ada tinggal lagi. Habis musnahkan semua. Tadi di dalam ada laki-laki dan perempuan? Ada laki-laki, ada perempuan, ada. Aksi warga baru reda setelah pemilik salon menandatangani surat perjanjian dengan polisi dan warga agar tidak mengulangi perbuatannya dan dalam waktu 3 hari angkat kaki dari perkampungan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Kecelakaan maut menimpa satu keluarga usai mengambil rapor sekolah. Mobil pick-up yang ditumpangi satu keluarga dihantam bus antar provinsi di Jalan Lintas Sumatera. Ayah dan 2 anak penumpang mobil pick-up tewas di lokasi, sementara sopir bus kabur. Kejadian bermula saat bus antar provinsi melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Kabupaten Merangin menuju Kabupaten Bungo Jambi, menabrak mobil pick-up yang ditumpangi satu keluarga dari arah berlawanan di Jalan Lintas Sumatera. Diduga bus oleng dan menghantam mobil pick-up hingga terdorong keluar jalur. Pasca kejadian, sopir mobil pick-up Yongki Ferdiansah dan 2 penumpang yaitu anaknya Vania berusia 4 tahun dan Vanessa berusia 10 tahun tewas di lokasi. 2 korban lain selamat, sementara sopir bus antar provinsi melarikan diri. Salah seorang saksi mata mengatakan sebelum tabrakan bus oleng hingga keluar jalur hingga menghantam mobil pick-up berpenumpang satu keluarga. Penumpang dari mobil pick-up yang terbuka itu 5 orang, yang meninggal dunia 3 orang. Bang, informasinya salah satu korban ada anak kecil, Bang ya? Anak kecil meninggal dunia. Unit Laka Lantas Polres Merangin masih melakukan penyelidikan dan memeriksa saksi terkait kejadian Laka Lantas maut ini, termasuk melakukan pengejaran terhadap sopir bus yang kabur. Dari Kabupaten Merangin, Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Pelaku pamer kemaluan di tempat umum di Bojonegoro, Jawa Timur yang sempat viral di media sosial ditangkap. Pelaku juga sempat memberikan uang Rp50.000 kepada korbannya. Jaga, tepatnya di Desa Sukorejo, Bojonegoro, terekam kamera salah satu korbannya. Aksi pelaku pun viral di media sosial. Tidak butuh waktu lama, polisi tangkap pelaku di kediamannya. Peristiwa terjadi saat korban sedang berjalan kaki. Kemudian pelaku bersepeda motor mendekati korban dan mempertontonkan kelaminnya. Bahkan pelaku sempat memberikan uang Rp50.000 kepada korban.
Tak terima, korban pun melapor ke polisi. Pelaku beristri berusia 33 tahun ini pun dijerat dengan pasal tentang pornografi dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Kok sampai ngasih duit 50.000 itu Motivasinya apa? Ya, motivasinya karena dia spontan aja pada saat itu. Tadi rekan-rekan sudah mendengar sendiri bahwa memang dia juga secara spontan dan tidak ada mungkin ya secara inspirasi atau. Drama 3 kartu merah mewarnai kemenangan Indonesia di semifinal Piala AFF 2020. Sempat tertinggal 1-2, namun timnas Garuda bisa membalikkan keadaan dan menang 4-2. Tampil di National Stadium pada leg kedua semifinal melawan Singapura, timnas Indonesia langsung tampil menyerang. Hasilnya, Indonesia bisa membobol gawang Singapura di menit ke-11 lewat sontekan Ezra Walian memaksimalkan kerja keras Witan Sulaiman membongkar pertahanan lawan. Unggul 1 gol, Indonesia tetap tampil ofensif, namun gagal memaksimalkan peluang yang didapat. Saat injury time babak pertama, Singapura harus kehilangan 1 pemain. Safwan Baharudin harus keluar lapangan usai menerima kartu kuning kedua. Namun kalah jumlah pemain, Singapura justru bisa menyamakan kedudukan di akhir babak pertama. Song Uwi-yong memanfaatkan kebelet di depan gawang Indonesia. Skor 1-1 menutup babak pertama. Pada paruh kedua, timnas Garuda kembali menampilkan permainan menyerang. Sementara Singapura kembali harus kehilangan pemain di menit 67. Kali ini giliran Irfan Fandi yang diusir wasit setelah melanggar Irfan Jaya yang berpeluang mencetak gol. Unggul jumlah pemain, Indonesia malah tertinggal 1-2. Syahdan Sulaiman mencetak gol lewat tendangan bebas di menit 75 yang tidak bisa dijangkau kiper Indonesia, Nandio Argawinata. Indonesia baru bisa menyamakan kedudukan menjadi 2-2 di menit 87 lewat Pratama Arhan. Namun usai mencetak gol, Arhan melakukan pelanggaran yang berbuah penalti untuk The Lions. Beruntung Nandio Argawinata bisa melakukan penyelamatan gemilang yang membuat skor 2-2 tak berubah hingga 2 kali 45 menit. Laga pun harus berlanjut ke babak tambahan. Di babak tambahan, Indonesia berbalik unggul setelah Syahwal Anwar membuat gol bunuh diri di menit 91. Indonesia kian menjauh setelah di akhir babak tambahan pertama Egy membobol gawang Hasan Suni. Indonesia unggul 4-2 di akhir babak tambahan pertama. Pada babak tambahan kedua, Singapura harus kehilangan kiper Hasan Suni akibat pelanggaran keras yang berbuah kartu merah. Namun skor 4-2 tetap tak berubah hingga wasit meniup peluit panjang. Hasil ini membuat Indonesia lolos ke babak final Piala AFF untuk ke-6 kalinya. Tak ketinggalan Wakil Presiden Ma'ruf Amin membagikan keseruannya saat nonton semifinal Piala AFF bersama keluarga. Lolos ke babak final, Wapres berharap final bisa menang. Saudara sebangsa dan setanah air, malam ini kita patut berbangga karena tim nasional kita telah memenangkan pertandingan semifinal dengan meyakinkan dengan skor 4-2. Walaupun awalnya 1-0, kemudian malah kita kalah 2-1, tapi seri 2-2, dan pada perpanjangan waktu yang saya ikuti bisa menyelesaikan dengan 4-2. Kita menyatakan penghargaan pada para pemain yang berjuang dan kita berharap di final nanti bisa memenangkan pertandingan dan menjadi juara. Rasa optimistis Ibunda Pratama Arhan, Alif Rifai, tim Indonesia lolos leg kedua Piala AFF melawan Singapura terjawab. Gol Arhan di menit 86 membuat Indonesia sama kuat dengan Singapura sebelum akhirnya tim Garuda lolos dengan skor 4-2. Ibunda Pratama
Pratama Arhan Surati bersyukur saat bek kiri tim Garuda berhasil menyumbang gol pada menit 86 laga semifinal antara Indonesia Singapura. Ibunda Arhan bahkan sempat sujud syukur saat nonton bareng di pendopo rumah dinas Bupati Blora, Jawa Tengah. Gol Arhan membuat skor Indonesia Singapura sama kuat 2-2. Gol Arhan tercipta dari bola muntah kiper Singapura, Hasan Shuni. Sebagai pemain timnas Indonesia, pertama Arhan fokus dan bermain agresif dalam beberapa pertandingan terakhir. Ini salah satunya berkat doa ibunya Arhan ini. Jadi kita doakan nanti final obat lagi nanti. Terima kasih untuk seluruh penonton. Berapa nanti Arhan mengumpulkan. Nah, bagaimana perasaan Ibunda Pratama Arhan Alif Rifai setelah putranya tampil maksimal membela Garuda? Tadi malam kita bergabung dengan Ibunda Pratama Arhan, Ibu Surati. Selamat siang, Ibu Surati. Selamat siang, Mbak. Baik, tentunya bangga sekali ya putranya ini termasuk memang salah satu pemain yang menyumbangkan gol tadi malam sehingga Indonesia menang melawan Singapura ini. Setelah menang ini sempat ada kabar dari putra tercinta, Ibu bagaimana kabarnya kondisinya saat ini? Ya, kondisinya baik-baik saja dan dia juga ngasih kabar ke Ibu. Dia ngasih kabar menang, Bu, gitu. Alhamdulillah. Baik, setelah menang kemarin semalam begitu langsung telepon Ibunda ya? Iya. Wow, ekspresi tadi saya lihat juga ekspresi Ibu begitu bangga sekali. Nah, tadi malam ini ceritanya bagaimana nonton bareng seru sekali ya bersama dengan ada pemerintah dari Blora juga ya? Iya. Ya, sebagai orang tua bangga dan senang anak-anak kami Garuda Indonesia bisa memenangkan semifinal ini dan lanjut ke final. Semoga di final nanti anak-anak Garuda menang dari juara 1. Amin. Baik, amin ya robbal alamin, itu doa dari sang ibunda untuk timnas Indonesia. Nah, Ibu ini sebenarnya juga perjuangan Arhan ini di balik itu ada cerita menarik ya dari seorang ibunda tercinta. Ini bagaimana perjuangannya? Pasti Ibu tahu begitu mengikuti sejumlah pertandingan sehingga tadi malam begitu Arhan prestasinya cukup memukau di depan penonton masyarakat tentunya tanah air. Ya, tetap berjuang dan bekerja keras untuk kemenangan Indonesia. Harus bekerja keras, jangan puas dulu, pertandingan belum selesai, tetap semangat dan semangat. Nah, ini kabarnya ada cerita Ibu Surati juga sempat dulu membelikan sepatu sepak bola seharga Rp25.000 ya Ibu ya. Nah, ini bagaimana ceritanya ini? Kan kami orang desa, orang miskin, punyanya cuma 25.000 itu. Jadi ya terpaksa Ibu beli sepatu yang harga 25.000 itu untuk Arhan, dan sekali pakai jebol, tidak bisa terpakai lagi. Baik, tapi itu ada kenangan yang menarik begitu ya dari seorang hadiah dari ibunda begitu ya, memperjuangkan membelikan sepatu seharga Rp25.000 untuk Arhan bertanding, berlatih sehingga ia menjadi pemain timnas handal begitu. Nah, Ibu kesehariannya seperti apa sih ini Arhan ini di rumah? Dulu waktu kecil si anaknya manja, jadi ya kalau kan tidak ambilin dia tidak makan. Tapi setelah dia diterima di sekolah terangsangsa itu, alhamdulillah dia bisa mandiri dan tidak tergantung sama ibunya.
Baik, setelah menang melawan Singapura ini harapan dari keluarga untuk Arhan seperti apa? Ya, harapan kami keluarga besar Arhan ya semoga Arhan tetap menjadi anak yang baik, yang soleh, yang attitude-nya tetap dijaga, sholat 5 waktu jangan lupa, dan terus berusaha berjuang untuk Indonesia. Baik. Ya nak, semoga Arhan menjadi yang terbaik. Amin. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Ibunda Surati, ibunda dari Arhan, pemain timnas Indonesia yang juga berprestasi di ajang Piala AFF semalam. Terima kasih Ibu. Pemirsa punya rencana berwisata di libur kali ini, usai jeda kami ajak Anda jalan-jalan tetap di Anyus Siang bersama rekan saya Pram Sunjaya.